Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita puji Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada murid-murid semua yang telah tertib hadir semua. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi Allah, bermanfaat dan berfaedah untuk kita bersama. Lebih khusus kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang hadir di acara kita ini, kita doakan mereka agar selalu sehat walafiat, tetap istiqamah dan semangat untuk mengajari kita. Amin. Barangkali untuk ustaz dan ustazah kita, guru-guru kita yang baru, acara ini memang sudah ada semenjak awal. Bahkan dari ceritanya panjang. Semenjak Abi di Sawadangka dulu namanya Hari Mudir. Kemudian berlanjut ke Pekasenayan di Mualimin sana. Kemudian kita lanjutkan di sini lebih diformat. Di sini namanya Hari Abi. Kesingkatan daripada Abi berbagi ilmu, khususnya untuk murid-murid dalam bentuk dialog dan tanya jawab. Isinya adalah di samping menjawab pertanyaan murid-murid secara langsung ataupun tidak langsung, juga kesempatan bagi para guru-guru kita yang basicnya dari umum, yang tidak tamat sekolah agama, senamnya aliyah atau pesantren, sehingga juga menjadi sarana untuk mendengar, menyimak, dan juga mengajukan pertanyaan. Lalu kita bentuklah acara ini namanya hari khusus, dan hari yang dikhususkan, waktunya juga khusus, suasananya juga khusus, sehingga tidak diharapkan tidak ada yang tidak hadir. Hanya semua pegawai kita, semua guru kita diharapkan hadir, kecuali nanti dapur yang memang ada utusan. Mudah-mudahan ke depan acara kita ini lebih lagi semarak, semangat, dan lebih dibentuk lagi formatnya bagaimana supaya bagus. Dan pertanyaan ini baru masuk nampaknya, karena Abi juga baru pulang dari acara. Kalau ada kendala di sana sini nanti bisa langsung ditanyakan, atau bagaimana bentuknya kita serahkan kepada para pengelola atau PJ yang melaksanakan acara ini. Itu kita masuk saja dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama Abi ulang, tolong diarahkan kamera. Dari Najib Harun Ar-Rashid. Ini kelas berapa? Najib Harun Ar-Rashid. Ada, silakan berdiri. Kelas berapa? Kelas 7D. Kampungnya di mana? Di Bukit Tinggi. Bukit Tingginya ada 25 radius kilometer. Di mana? Guguk Rendah. Guguk Bule, Guguk Rendah. Guguk Rendah. Namanya Najib Harun Ar-Rashid. Bagus. Ada ibu bapaknya mendengar ini? Tidak tahulah Abi. Ibu bapak Najib Harun Rashid kalau mendengar ini anak kita bertanya. Abi bacakan ya. Tanya daripada Najib Harun Ar-Rashid. Langsung. Kenapa muazin harus ditutup telinganya? Pakai tangan saat muazin lagi azan bi. Itu pertanyaannya. Oh, makasih. Silakan Najib Harun Ar-Rashid duduk. Kenapa muazin bukan ditutup, menutup ya, menutup telinga ketika azan? Makasih kepada Najib Harun Ar-Rashid. Bagus. Secara bahasa azan itu artinya pengumuman atau pemberitahuan.
Dengan azan itu diumumkan atau diberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat sudah masuk, sekaligus mengajak mereka untuk salat berjamaah di masjid atau di mana azan itu dikumandangkan. Orang yang azan disebut dengan muazzin, orang yang memberitahu atau orang yang mengumumkan pengumuman. Azan juga disebut dengan nida, seruan yang diserukan dengan suara yang lantang dan tinggi, namanya nida atau sautun nida. Muazzin pertama kali adalah Bilal bin Rabah. Langsung ditugaskan Nabi pagi subuh setelah malamnya musyawarah. Terpilihnya Bilal atau dipilihnya Bilal oleh Nabi karena Bilal itu suaranya keras, lantang dan bagus. Itu tercatat dalam sejarah. Azan pertama yang dikumandangkan adalah azan subuh di luar masjid Nabi. Kenapa Bilal yang disuruh? Bilal bin Rabah, salah seorang bekas budak hitam, andal sautan namanya. Suaranya tinggi, keras, bagus dan indah. Karena tujuan azan itu untuk menyampaikan pengumuman, maka harus suaranya keras. Dulu di luar masjid, di atas salah seorang rumah di penduduk Madinah yang lebih tinggi dari bangunannya lainnya. Disitulah Bilal azan dulu. Karena tujuannya menyampaikan pengumuman dan pemberitahuan sekaligus menghimbau, mengajak orang untuk salat. Itu di tahun-tahun pertama Hijriah. Setelah setahun Nabi Muhammad di Makkah, di Madinah. Kemudian kenapa ditutup telinga? Dulu memang Bilal menutup telinga. Ditutup telinga, isba'nya di telinga, telunjuk. Mulutnya mutar-mutar mengikuti iramanya. Kemudian ketika Bilal mengucapkan hayya 'alas shalah, beliau miring ke kiri, ke kanan, hayya 'alas shalah. Mulutnya ke depan. Ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah, dia menoleh ke kiri, tapi tidak sampai membelakangi kiblat. Telinga, telunjuk di telinga. Untuk lebih fokus, lebih terpusat, lebih terarah, lebih bulat suaranya, kata para pengamat, sehingga menutup telinga. Wajibkah menutup telinga? Tidak juga. Karena sekarang pengeras suara sudah keras daripada suara kita. Jadi kalau pertanyaan Najib Harun Ar-Rasyid tadi, wajibkah menutup telinga? Tidak wajib. Haruskah menutup telinga? Ya boleh. Kalau tidak tutup telinga, tidak masalah. Tapi umumnya para qari kita, orang-orang yang tilawah itu umumnya ketika suaranya sudah mengeras dan lebih fokus, mereka tutup telinga. Karena Nabi juga tidak ahli penutup telinga, juga tidak qari, maka Abi tidak tahu apa kira-kira fungsi lainnya menutup telinga itu. Tapi yang jelas sunnah sahabatnya beliau menutup telinga ketika azan atau ketika dia mengumandangkan suara azan. Catatannya di kita yang azan di sini memang harus dipilih. Kepada para ustaz kita, pilihlah anak kita yang sudah dilatih dan terlatih. Jangan asal comot, jangan asal tunjuk, ini ibadah. Ya. Azan bukan latihan kalau latihan sebelum azan. Salat bukan latihan kalau latihan sebelum salat. Latihan jadi imam, latihan salat berjamaah, jangan pakai waktu salat dan ketika salat. Karena salat tidak boleh jadikan latihan, azan dan iqamat tidak boleh jadi latihan, imam tidak boleh jadi latihan langsung. Latihannya sebelum. Jika latihan azan, jangan ketika azan. Yang azan itu yang sudah terlatih, yang sudah fasih, yang sudah bisa terseleksi dan terpilih, yang sudah bisa untuk melantunkan azan sebagaimana mestinya. Ini tanggung jawab
di KM ini, Ustaz kita Al-Mukarram ini. Pilih anak-anak kita, jangan hanya suaranya merdu, tapi memang jelas, bersih makhrajnya. Kita tidak izinkan lagi yang azan di sini orang sembarang ditunjuk. Lengkap itu. Suaranya bagus, keras, fasih bacanya, jelas. Jangan bermain, jangan bermain, jangan bermain, jangan bermain, jangan bermain, Evan, jangan bermain. Hormati teman kita yang sedang konsentrasi. Ada dengar? Ada dengar? Ya. Suaranya sudah fasih, makhrajnya jelas, bersih keluar suaranya, agak keras. Ini Al-Mukarram. Ya, bagus ini. Pertanyaan daripada Najib Harun Ar-Rasyid, ya. Bagus. Dari Gugua. Terima kasih. Bagus. Faham? Sudah paham ya? Bagus. Ini azan nanti, azan subuh, azan zuhur nanti tak? Bisa azan? Sikit-sikit lah. Oh, janganlah sikit-sikit. Ini pertanyaan Najib Harun Ar-Rasyid. Yang kedua, daripada Muhammad Faizir Rahman 9A. Silakan. Berdiri. Muhammad Faizir Rahman 9A. Dari mana? Batu Sangkar. Di mana Batu Sangkar? Rambatan. Rambatan. Pertanyaannya begini. Apa saja perjalanan hal-hal yang kita hadapi setelah kita meninggal dunia? Ya. Oke. Bagus. Silakan Muhammad Faizir Rahman duduk. Apa saja perjalanan atau hal-hal yang kita hadapi setelah meninggal dunia, Abi? Oke. Untuk kita semua ini. Ada tahapan-tahapan hidup yang kita lalui. Bermula semenjak telah selesainya tercipta janin di perut ibu kita masing-masing 4 bulan. Periode nutfah 40 hari. Periode alaqah 40 hari. Dan periode mudghah 40 hari. 40 hari kali 3 4 bulan. Setelah 4 bulan janin, jabang bayi atau janin di perut ibu, namanya janin. Secara bahasa janin artinya nak nampak atau tersembunyi. Disebut dia janin karena nak nampak. Kalau sudah nampak namanya zahir, lahir. Tersembunyi di batin ibu kita. Ketika telah berusia 4 bulan janin itu, maka dikirim malaikat. Irsal malak, dikirim malaikat. Malaikat khusus yang Allah perintahkan untuk meniupkan ruh ke janin itu. Maka semenjak itu bermulalah perjalanan kita. Sebelum itu ruh-ruh berada di alam ruhnya, di alam arwah. Di mana alam ruh kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Dulu dalam ilmu Allah yang qadim dijelaskan, semua ruh-ruh anak cucu keturunan Adam dikumpulkan oleh Allah, diambil perjanjiannya, alastu birabbikum. Itu tafsiran surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum ruh-ruh kita dikirim ke jasad kita masing-masing, ini tolong disemak nih murid-murid. Kita ini kan terbagi dua. Ada ruh, ada jasmani. Sehingga bahasanya ruhani dan jasmani. Itulah kita insan. Jasmani, jasad, tubuh atau raga, sesuatu yang kita pakai untuk hidup di dunia. Yang hakikatnya kita adalah ruh. Yang mendengar, yang melihat, yang menyimak, yang sadar, yang pikir itu kita. Ini raga. Raga. Sering kita baca olahraga, mengolahraga. Raga, jasad, tubuh, badan.
Raga kita tercipta terkemudian. Kalau nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa, penciptaannya berbeda. Beliau langsung dari tanah, min tin. Kita melalui proses namanya sulalah, min tin, atau sulalah mimma immahin. Kita melalui saripati. Lalu terciptalah jasad kita melalui saripati tanah. Karena apapun yang dimakan, yang dikonsumsi oleh bapak ibu kita dari saripati tanah, kemudian berbentuk mani namanya. Ringkasnya, setelah terjadi percampuran mani itu di rahim ibu menjadi nutfah. Nutfah 4 bulan, 40 hari. Prosesnya nanti alaqah 40 hari. Kemudian mudghah, sudah berbentuk daging gumpal yang berbentuk mudghah. Berarti 120 hari, 4 bulan. Dikirim malaikat meniupkan ruh tadi. Masuk ruh ke jasad kita, ke janin kita di rahim ibu. Masuk. Mulailah hidup. Ini awal perjalanan. Siapa tadi itu? Muhammad Faizi Rahman ya. Masukkan roh. Mulai hidup. Kalau digugurkan ketika itu hukumnya sudah beda. Jika ibu kita atau siapa saja yang menggugurkan janin setelah hidup ini, hukumnya beda lagi. Karena dia sudah hidup. Sebelum ditiupkan roh, itu pembunuhnya beda lagi. Karena dia sudah hidup. Disitulah awal perjalanan kita. Sempurna 9 bulan, lebih atau kurang, lahir. Bahasa kitanya lahir. Asal katanya zahir. Zahir yang nampak, yang jelas, yang terang. Zahir. Lama-lama berubah menjadi lahir. Yang lahir menunjukkan yang batin katanya. Kenapa zahir? Nampak jelas, ini dia. Oh, laki-laki, oh perempuan. Warna kulitnya begini, bentuknya begini. Zahir. Proses daripada rahim ke dunia namanya zahir. Lahir. Duduknya bagus-bagus. Lahir. Mulailah tahap perjalanan kita ke dunia. Kenapa kita ke dunia ditugaskan? Menjadi khalifah. Untuk mengelola, memakmurkan, menguasai bumi ini. Melaksanakan aturan-aturan Allah di bumi ini. Lalu Allah turunkan Al-Quran melalui Rasul. Rasul menjelaskan bagaimana mestinya kita hidup di dunia ini. Buang pensilnya. Pasang pecinya. Dah, simakkan Nabi. Simakkan. Ya. Dihidupkan kita di bumi, dikasih batas. Batas sampai di mana kita hidup namanya ajal. Ajal adalah batas. Akhir sesuatu ajal. Setiap kita ada ajal. Likulli syai'in ajalun musamma. Setiap kita ada ajal. Berapa lamanya kita hidup namanya umur. Umur imarah. Berapa lamanya kita mengimarahkan, memakai, mempergunakan, memanfaatkan jasad kita namanya imarah. Umur. Nanti Abi tanya kalau ada dapat suruh berdiri ya. Supaya main-main ini. Umur. Ajal, batas akhir, batas berapa lama, umur berapa lama kita pakai. Di orang kita namanya usia. Mengapa kita di bumi? Kita diamanahkan untuk menjadi khalifah. Memimpin di bumi ini, menguasai bumi, mengelola bumi, memakmurkan bumi, mengimarahkan bumi ini. Bagaimana caranya? Diturunkan kitab suci sebagai petunjuk.
Diutus Rasul menjelaskannya. Itulah yang mestinya kita lakukan di bumi ini. Lalu kita tidak dibiarkan sudah, tidak dibiarkan luntang-lantung, dibimbing, diarahkan. Setelah sampai ajal kita, ini Muhammad Faizur Rahman ya, sampai ajal kita mati. Ajal sampai, hati ajal sudah sampai, kita di batasannya, sampai ajal mati. Kita mati kalau semuanya sudah sempurna. Itu makanya mati itu wafat namanya. Wafat itu sempurna. Semua yang Allah jatahkan untuk kita semasa hidup sudah selesai, sempurna, wafat. Orang akan belum wafat lagi sebelum sempurna semuanya yang dijatahkan untuknya, termasuk rezekinya. Wafat di kita namanya meninggal. Meninggal dunia. Kalau bahasa abinya bukan meninggal dunia, meninggalkan dunia. Mati, wafat, meninggal. Kemana lagi? Jasad kita dikembalikan ke asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah dikembalikan ke tanah. Lama-lama menjadi tanah. Bahkan lama-lama disebut dengan tanah. Selesai tugas jasad lama kita. Kita kemana? Kita yang ruh itu setelah dikeluarkan oleh malaikat melanjutkan perjalanan namanya ke barzakh. Di mana barzakh? Tidak tahu kita. Wallahu a'lam wa nahnu la na'lam. Allah yang lebih tahu, kita tidak tahu. Barzakh adalah tempat di mana ruh setelah dicabut dikeluarkan oleh malaikat di situ berada sampai hari kiamat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh. Disitulah semua ruh berada. Semenjak ruh Nabi Adam sampai ruh yang meninggal tadi berada di situ semua. Barzakh itu saking luasnya. Barzakh kehidupan para ruh-ruh. Di alam barzakh orang sudah mulai menikmati kesenangan, kegembiraan. Tapi juga sudah mulai menikmati kesengsaraan, sakit dan penderitaan akibat tingkah lakunya, perbuatannya dan tindak tanduknya dalam hidup dunia. Dia sudah mulai merasakan akibatnya di barzakh. Alam barzakh ini sering disebut dengan alam kubur. Kita akan ke sana. Jasad kita dipendam namanya kubur. Ruh kita berada alam kubur. Terkadang ruh kita diizinkan kembali ke kubur. Salah satunya ketika kita ziarah kubur, ruh-ruh yang bebas, ruh-ruh yang tidak mengalami kesengsaraan diizinkan kembali untuk menjawab salam. Panjang ceritanya. Berapa lama ruh kita di barzakh? Ruh kita di barzakh sampai kiamat. Kapan kiamat tiba? Allah yang tahu. Tapi yang pasti kiamat itu ada saahnya, ada waktunya. Sehingga kiamat bernama saah. Setelah kiamat hancur bubar semua, habis semua, diganti alam dengan alam yang baru. Yauma tubaddalu ardu ghairal ard was samawat, diganti bumi dengan bumi yang baru. Langit dengan langit yang baru, surat Ibrahim. Kemudian dibentangkan, dihamparkan padang, lapang luas tempat kita berkumpul, berhimpun, ditiup terompet, tanda dimulai kehidupan baru, diciptakan jasad baru lagi daripada bibit lama. Maka terciptalah jasad baru kita lagi oleh Allah yang Maha Kuasa, bibit-bibit lama seperti kita ini sekarang. Umur berapa kita wafat? Di usia kita berapa wafat? Bentuk siapa kita wafat? Kita akan dihidupkan seperti itu lagi. Jasadnya jasad seperti itu lagi. Tanpa baju, tanpa pakaian, bertelanjang bulat. Itu hidup. Setelah hidup, yauma idzi yasdurun nas, muncul manusia daripada di mana dia berada, ringkah-ringkah tanah hidup. Keluar dari ringkahnya. Lalu ruh-ruh yang berada di barzakh tadi diperintahkan masuk ke jasad barunya. Ketika masuk ke jasad baru terjadilah kehidupan, namanya kebangkitan. Itu disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari hidup lagi. Untuk apa kita dihidupkan lagi? Untuk dimintai pertanggungjawaban
atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Dipanggil satu-satu, disidang, diadili, dibagikan kitab catatan, ditimbang amalan, diberi balasan. Kemudian dipilah-pilah. Ada yang diarahkan menuju neraka sebagai balasan, ada yang diarahkan menuju surga melintasi sirat. Orang-orang beriman bertakwa berakhir di surga, orang kafir durhaka berakhir di neraka. Kemudian ada juga nanti yang akan dikeduakan di neraka. Itu ringkasnya pertanyaan Muhammad Faizir Rahman. Jadi kemana kita setelah hidup ini? Mati. Mati berpisahnya ruh dengan jasad, jasad kembali ke tanah, ruh berada di barzah. Barzah menunggu di situ sampai kiamat. Setelah kiamat jasad baru kembali lagi hidup. Kemudian kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sekarang. Hidup di dunia ini adalah penentuan kita untuk perjalanan berikutnya. Harus kita pahami ini, harus kita mengerti ini, bahwa hidup kita ada misinya. Kita hidup punya tujuan. Kita hidup bukan hanya untuk makan, buang air dan tidur senang-senang. Antum-antum ini mau diberikan ke depan? Mau? Antum-antum ini harus mengerti semenjak awal ini. Kita ini hidup untuk apa? Sampai sekarang banyak orang yang tidak mengerti dia untuk apa hidup dan mengapa dia hidup, untuk apa dihidupkan, mengapa hidup, dan tidak tahu untuk apa-apa dia hidup. Sampai profesor sekalipun kalau tidak dapat ini, tidak pernah keimanan, dia lindung hidup. Ini syukur si Muhammad Faizir Rahman bertanya tadi, dapat kita gambarkan sejenak. Hai dong, Faizir Rahman? Sudah? Bagus. Nanti kalau kurang jelas silakan tanya lagi ya. Yang kedua, yang ketiga, Afri Naufal Olga 9A. Laki-laki perempuan ini? Olga. Oh ini dia. Dari mana? Afri Naufal Olga. Tinggi di mana? Gugak panjang. Bagus. Ucapkan salam sama orang tuanya. Tuh, kelas 9A ya. Dengarkan pertanyaannya kalau cocoknya. Kenapa nama kiamat dalam Al-Quran itu ada banyak bi? Seperti Al-Qiyamah, Al-Qaryah. Kenapa tidak satu saja? Bagus. Makasih, Olga. Nama kiamat itu lebih 100. Habib pernah nulis buku. Namanya itu juga nama-nama kiamat. Tidak dipublikasikan, tapi bukunya sudah ada. Nama-nama kiamat saja lebih 90. Kemudian nama-nama hari akhirat lebih 100. Digabung semuanya, nama-nama hari kiamat dan akhirat itu lebih mencapai 200-an lebih kurang. Orang Arab begitu dalam kitab Al-Hayatul Akhirah. Orang Arab kalau dia suka dan senang terhadap sesuatu, atau dia mengagungkan, membesarkan sesuatu, dia beri nama banyak-banyak. Banyaknya nama menunjukkan hebatnya sesuatu. Sehingga nama pedang mereka saja banyak. Khamar pun dikasih nama banyak-banyak, karena mereka hobi minum khamar. Kita juga biasa begitu. Batu akik kita saja namanya macam-macam. Jadi makin agung sesuatu, makin mulia, makin besar, makin tinggi, makin salut kita, makin banyak nama. Hari kiamat banyak namanya, tapi bukan sembarang nama, bukan sembarang nama. Hari kiamat banyak namanya, di samping betapa besarnya kiamat, luar biasanya suasana itu. Masing-masing nama itu menunjukkan apa yang akan terjadi di hari kiamat. Namanya lebih 90 ini. Masing-masing nama itu menunjukkan di balik nama itu ada apa. Jadi memberi nama bukan sembarang nama. Dinamai sesuatu karena ada maknanya. Nah, contoh tadi. Di sini apa disebutkan? Namanya qiyamah.
Al-Qiyamah. Bahkan ada satu surat namanya surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Qiyam, saat di mana berdirinya titah Allah. Perintah Allah. Untuk dimulainya pembubaran alam ini. Di kita namanya kiamat. Sebetulnya kiamat itu nama untuk semenjak awal hancurnya alam semesta sampai surga neraka itu kiamat semua. Yang kiamat itu sendiri adalah bukan hancurnya, bukan bubarnya alam dunia ini. Tidak, kiamat itu proses semenjak berakhirnya kehidupan duniawi sampai nanti ke akhirat sana, semuanya kiamat. Cuman orang-orang banyak mengarahkan kiamat itu hanyalah hancurnya alam. Saat dimulainya hancurnya alam semesta namanya sa'ah. Itu pula namanya as-sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Sa'ah. Sa'ah itu waktu. Sa'ah itu waktu. Kenapa hari kiamat namanya sa'ah? As-sa'ah. Karena waktunya sudah ditetapkan. Allah telah menetapkan waktunya. Telah menentukan waktunya. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan waktunya. Walaupun sekarang sudah banyak pula guru-guru kita yang menetapkan waktunya. Bahkan populer namanya Ustadz Akhir Zaman. Sebetulnya siapa saja Ustadz yang akhir zaman namanya Ustadz Akhir Zaman semuanya. Tidak satupun manusia yang tahu sa'ahnya kapan. Sa'ah itu kapan waktunya. Hanya Allah saja yang tahu. Innallah indahu ilmu sa'ah. Kalau ada manusia yang menerka hari itu jam sekian, tanggal sekian, itu sudah lewat. Rupanya terkaan itu sudah banyak yang kadaluarsa. Dulu kalau antum masih ingat, tahun 2019 kata beliau kiamat. Asik pula orang mau berumah-rumah. Itu saat ya, saat. Begitu juga nama yang lain. Nama-nama kiamat banyak. Misalnya surat apa? Surat Jusama. Berbunyi situ namanya as-sakhah. Fa idza ja'atit sakhah. Sakhah teriakan yang membahana. Teriakan yang sangat dahsyat luar biasa. Itu bunyi trompet. Sakhah. Bunyi trompet yang membahana, memekakkan telinga, memecahkan semua sehingga tiba di langit bergetar, goncang, pecah. Tiba di gunung hancur. Tiba di gunung gempa, tiba di lautan menggelegak. Itu hebatnya sakhah. Bernamalah sakhah. Begitu juga surat apa? Surat An-Nazi'at. Fa idza ja'atit tammah. At-tammah petaka, mengatasi. Tammah itu artinya mengatasi. Petakanya, huru-haranya, kedahsyatannya mengatasi segala huru-hara dan petaka. Bernamalah tammah. At-tammatul kubra. Jadi banyak nama hari kiamat menunjukkan apa yang akan terjadi di kiamat. Makin kita selami, makin kita pelajari. Aira, Zara, laki perempuan. Ya, silakan berdiri situ, bisa disorot. Zara Aira 7C dari mana ini? Bantu ustazahnya. Laki-laki jangan menoleh ke belakang, ke depan. Laki-laki, kalau yang nama laki-laki ke depan oleh. Zahra, dari mana Zahra? Sudut. Bisa dibantu Ustaz Imran namanya. Kampungnya di mana? Payakumbuh. Payakumbuh. Bengkulu. Bengkulu di mana itu kecamatannya? Kabupatennya? Bengkulu Tengah. Orang Bengkulu, kalau ada menyimak pagi hari ini, nama ananda kita Zahra Aira Ramadhani 7C ya. Mudah-mudahan ibu bapaknya mendengar ini. Mudah-mudahan ibu bapaknya atau neneknya melihat ini acara kita. Tanya daripada Zahra Aira Ramadhani adalah bagaimana cara hafalan Al-Quran kita tidak cepat hilang dan bagaimana cara menghafal dengan cepat. Terima kasih ya.
Zahra Aira Ramadhani. Silakan duduk. Banyak teori dari para penghafal-penghafal dan banyak sistem yang telah dibuat. Ada yang sudah dipraktikkan, ada yang hanya sebatas teori. Ada yang coba-coba, ada yang uji-uji saja. Di antara sekian banyak teori itu tentu berbeda-beda. Kalau kita di sini, untuk putri, itu teorinya, prakteknya sudah diterapkan oleh ustazah kita. Kalau yang tanyakan bagaimana supaya cepat cara menghafal Quran, tergantung kitanya. Kembali kita pada suatu kata bijak yang hafal kita. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Itu yang pertama dulu. Siapa bersungguh-sungguh dapat. Ini cara tercepat itu pertama tekad dulu. Tanpa teori-teori, tekad. Tekad bulat untuk menghafal. Apapun hambatannya, apapun rintangannya, apapun kendalanya, tekad. Karena orang punya tekad, punya azam, punya azimah, tidak ada yang menghalangi mereka untuk maju. Pantang mundur, maju terus itu tekad. Antum sepintar apapun, secerdik apapun, sekuat apapun daya tangkapnya, tapi kalau tidak ada tekad, tidak bisa. Tekad itu yang penting. Tekad bulat azam, berazimah. Orang yang bertekad, dia tidak peduli apapun ditempuhnya, karena tekad. Tekad bulat. Satu ya, kalau tidak ada ini, hafalan Quran itu tidak jadi. Kadang dihayuhkan, disuruh, diperintah, ayo. Tapi orang punya tekad tidak. Di sini murid kita ada yang setengah 4 duduk di sini. Ya Pak Lazwadi, setengah 4 duduk di sini, Pak subuh. Karena jam 3, Abi sering juga keluar malam-malam. Karena Abi jam 3 sudah kesek misalnya. Siap-siap membaca dan segala macam. Nampak? Punya tekad, dia punya kemauan, punya semangat, punya keyakinan. Kalau itu tidak ada, tidak ada. Dipaksa, sesuatu yang dipaksakan itu tidak mulus, tidak bagus. Yang pertama Zahra ya, tekad. Yang kedua yakin. Yakin. Yakin kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Maju. Lalu semangat. Pantang menyerah. Tindak kedor, semangat terus. Tekad, yakin, semangat. Dan 4, tidak bosan. Harus rajin murajaah. Ini murajaah ini yang perlu. Murajaah perlu ketekunan, perlu kesabaran. Teori murajaah macam-macam. Habis pernah buat buku dulu teori murajaah, pindah laku. Karena itu teori murajaah habis saja. Murajaah harus, di orang Minang murajaah itu namanya apa kaji dek baulang. Pasal jalan dek ditampuah. Hafal kaji kena diulang. Murajaah namanya. Ada satu kaidah minta asyik sesuatu itu. Idza takarrara taqarrar. Sesuatu itu diulang-ulang mantap dia. Makin diulang makin mantap, makin ulang makin kuat. Guru Abi mengajarkan dulu hafal Quran itu sampai lidah ini terbiasa membaca. Jadi perlu namanya murajaah, mengulang-ulang, tikrar, mengulang-ulang terus sampai dia taqarrar, mantap, teguh, kokoh. Ini yang tidak bisa tidak. Pengalaman Abi ini menghafal, jangan tiru dan tidak boleh tiru. Itu Abi sesali, hanya untuk berbagi saja. Kami dulu menghafal Quran tanpa bimbingan, tanpa pembimbing, karena belum ada seperti sekarang. Tahun 87-an. Masih muda. Baru kuliahan, 85, 86 baru kuliahan. Tidak ada pembimbing. Hanya tekad-tekad begitu saja. Semangat begitu saja.
atau 86. Sehingga Quran pun mana yang dapat. Karena belum ada Quran pojok sampai sekarang. Belum ada Quran pojok. Padahal menghafal Quran itu dengan Quran spesial itu membantu. Dulu Abi hafal surah Baqarah. Ingat di mana halamannya, baris keberapa, pojok mana. Tapi Quran itu tidak ada lagi sekarang. Sehingga dicocokkan dengan hafalan Quran yang baru, payah mencocokkannya lagi. Itu pentingnya kita menghafal dengan satu Quran. Ya ketika dulu menghafal Quran, tidak ada pembimbing. Dulu kaset yang paling favorit dulu kaset Al-Qusari, Mesir. Itu direkam-rekam dulu mencocokkan, tidak ada guru. Kemudian motivasinya salah. Ini tidak boleh nih. Dulu motivasi Abi dengan beberapa kawan untuk bisa ke Mesir atau ke Arab Saudi. Karena kami dari umum. Motivasi. Cepat hafal. Abi dulu termasuk orang yang tercepat menghafal. Satu hari itu bisa sekian halaman. Karena motivasinya, niatnya tidak benar. Habis dia. Jangan tiru. Niatnya betul-betul untuk menghafal Quran lillahi ta'ala. Bukan untuk masuk perguruan tinggi. Bukan supaya lepas di sini kita bisa nanti diundang. Perbaiki niat. Guru-guru kita tanamkan niatnya ikhlas menghafal Quran. Jangan niatnya untuk yang lain. Jangan. Habis dia. Cukuplah kami dulu sekelompok orang yang habis semua hafalan gara-gara niat salah. Datang Irak, perang di Timur Tengah, gagal pergi. Akhirnya menghafal malas lagi. Ini resiko menghafal. Untuk itu Zahra, tekadnya dulu ya, tekad, kemauan keras, yakin, semangat, jangan lupa murajaah. Kemudian carilah lingkungan. Penting, kawan itu mempengaruhi kawan. Bertemanlah dengan kawan yang sama-sama punya kemauan, punya tekad, bersama kita bentuk kelompok. Teman itu mempengaruhi teman. Bahkan yang paling berpengaruh kepada seorang temannya. Untuk itu diperintahkan, tengoklah mayukhailil, tengoklah siapa yang akan dijadikan teman. Ini teman duduk pengaruh nih. Nah. Teman duduk pengaruh ni masing-masing. Jadi kalau Zahra tadi di Bengkulu ingin menghafal Quran, teorinya sudah ada pada ustazah. Bagaimana kiat-kiat menghafal, Abi hanya memacu semangat. Tidak semua kita bertekad menghafal Quran di sini. Tidak perlu dipaksa. Cuma ingat ada peraturan umum. Kita di sini tahfiznya 2, tahfiz umum. Siapapun harus mencapai target umum. Kuna ada boleh ujian, itu namanya tahfiz umum. Ya begitu Ustaz Dian. Siapapun harus hafal targetnya, ini umum. Baru boleh ikut ujian semester. Yang kedua tahfiz khusus. Ini orang-orang yang ingin spesial tahfiz saja. Tetap belajar pagi, tapi dia lebih ingin menjuruskan kepada tahfiz. Namanya tahfiz khusus. Di bawah bimbingan guru khusus. Di bawah bimbingan guru khusus. Siapapun ini kemarin kita sudah membentuknya nih. Sudah membentuk, termasuk kita di sini sore-sore ada namanya takhasusan. Sore spesial ingin mendalami takhasus pendalaman nahwu saraf. Kita sudah janji dengan Ustaz Rahmat Hidayat. Beliau sudah sembuh. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Juga ada Ustaz Zahira, tidak salah. Sore. Kapan dimulainya? Barangkali minggu ini. Kelompoknya sudah bentuk kelompok. Siapa yang betul-betul ingin mendalami nahwu saraf, masuk kelompok ini. Siapa yang betul-betul tahfiz, ingin tahfiz saja.
mendalaminya. Tetap ikut pelajaran, tidak boleh belajar masuk, pagi masuk. Tapi sore dia ingin mendalami ini, tahfiz saja. Siapa yang bahasa Inggris saja, yang Ustaz Dian, bahasa Inggris saja. Siapa yang ingin membaca kitab kuning saja ini, sudah bentuk kelompok-kelompok sore. Tinggal kita mendengar pengumuman dalam minggu ini, ya Ustaz. Keluar pengumuman dengan guru-guru yang spesial. Tapi tahfiz umum semuanya wajib. Bahkan guru juga direncanakan satu semester guru harus tahfiz umum. Pun tidak gagal. Berapa tahfiz umum guru belum disepakati. Yang penting guru juga harus ada tahfiz umumnya. Ini umum. Nah, siapa yang bertanya ini Zahra Aira Ramadhani. Pilihannya sama Zahra. Apakah Zahra ikut tahfiz umum? Ya ini harus hafal sekian juz baru bisa semester, kalau tidak bisa. Atau tahfiznya bukan umum, khusus. Tetap belajar sebagai kawan-kawan, tapi dia lebih mengarah kepada tahfiz. Faham tuh? Nah, ini kelompok khusus, enggak boleh pula semua orang harus seleksi lagi. Kemarin tim seleksi telah kita bentuk itu. Telah kita tunjuk. Paling-paling grupnya sekian orang, punya tekad, punya semangat, kemauan yang keras, punya keyakinan. Pantang menyerah, sabar dan tabah. Ini kelompoknya, tahfiz khusus. Begitu seterusnya kita di sini. Pagi semuanya belajar di lokal, sore ada pilihan-pilihan. Yang tidak ikut sama sekali di masjid. Tidak mengambil program ini, enggak. Dia di masjid habis maghrib sampai jam 9 malam. Di masjid semuanya. Bersama-sama ustadznya, tahfiz umum. Mudah-mudahan ini, pertanyaan ini bisa membantu Zahra Aira Ramadhani mau mengarah kemana. Terserah, ada pilihan-pilihan sore. Sekian untuk Zahra Aira Ramadhani, untuk kita semua ini. Kemudian yang kelima, masih ada waktu, Hanna Fadiyah Zikra, kelas 7. Silakan Hanna. Mana Hannanya? Oh, itu dia. Hanna dari mana? Pilubang. Oh, dekat di sini. Nak rampi lubang, Hanna. Ini pertanyaannya ya. Hanna masih ada orang tua? Ya, oke. Mudah-mudahan orang tuanya menyimak ya. Hanna kelas 7, Hanna Fadiyah Zikra. Pertanyaannya, kenapa salat Jumat wajib bagi perempuan di Abisenter? Oh, ini. Bagus, bagus. Apa hukum salat Jumat bagi perempuan? B. Apa niat salat Jumat bagi perempuan? Bagus, Hanna. Silakan duduk, Hanna. Al-Jum'atu haqqun wajibun. Jumat itu suatu kewajiban atas setiap muslim fi jama'atin, dalam berjamaah, illa menekan 4 orang. Di Abisenter tidak wajib Jumat bagi perempuan. Masa Allah tidak mewajibkan, kita mewajibkan. Cuma bahasanya barangkali. Jumat itu wajib atas setiap muslim berjamaah di masjid. Kecuali pertama, abdun mamlukun, budak. Sekarang diluaskan, ada yang orang yang ditawan dan tertawan, orang yang disekap termasuk dia budak ini. Seperti kononnya di negeri Cina sana, kononnya Jumat pun tidak boleh ditawan, pun disergap dia. Yang kedua, imra'ah, perempuan tidak wajib Jumat. Perempuan tidak wajib Jumat. Sabi, anak-anak tidak wajib Jumat. Orang gila tidak wajib Jumat. Bahkan hadis lain mengatakan musafir juga tidak wajib Jumat. Ini ada perbedaan pendapat. Tapi yang pasti perempuan tidak wajib Jumat. Perempuan tidak wajib Jumat. Di kita di sini wajibkah? Tidak wajib. Cuma aturan kita selagi masjid lapang. Masjid kita lapang, bukankah Jumat itu ada tausiah, ada khutbah yang bermanfaat, berguna untuk kita semua. Maka oleh sebab itu kita di sini
Karena kita di sini mewajibkan itu bukan wajib hukum, mengharuskan putri-putri Abi Senter untuk ikut ke Jumat agar sama-sama bisa menyimak khutbah. Karena khutbah itu adalah nasihat-nasihat yang bernas. Ingat ya, khutbah itu tidak ceramah, khutbah tidak pidato, khutbah tidak tulis. Khutbah itu isinya nasihat-nasihat. Katanya pilihan, isinya bernas-bernas, kalimat ijaz. Kata guru Abi dulu, tidak boleh berkhutbah orang yang menjalar kemana-mana khutbahnya. Berkhutbah harus memilih kata-kata yang pas, yang ringkas, yang tepat sasaran, namanya ijaz. Tidak boleh bertele-tele, tidak boleh lembut, jelas bahasanya, karena dia ringkas. Khutbah adalah pesan-pesan penting yang harus didengar. Makanya kita di sini, karena masjid kita masih lapang, masih luas, maka kita kerahkan putri juga ikut hadir ke Jumat. Barangkali tahun depan tidak lagi ikut putri ke Jumat, karena tempatnya bagus sudah sempit. Sekarang Jumat. Jadi kita di sini tidak wajib perempuan ke Jumat, tapi harus dia biasakan. Dengan catatan sifatnya bukan hukum. Sekaligus dengan ikut Jumat itu antum juga mengatur bagaimana Jumat. Secara umum perempuan tidak wajib Jumat. Tapi kalau perempuan ingin ke Jumat jangan dilarang. Bagi mereka sunnah. Kalau mereka sudah Jumat, mereka tidak perlu lagi salat zuhur. Mereka ikuti salat Jumat, tidak perlu lagi salat zuhur. Di Makkah, di Madinah perempuan Jumat. Jumat perempuan. Tempatnya khusus. Lebih-lebih di Madinah disekat khusus tempatnya. Ke Jumat. Di masjid-masjid lain orang ke Jumat. Cuma rata-rata kita di Sumatera Barat jarang perempuan yang ikut Jumat. Kalau ikut Jumat perempuan nanti laki-laki tidak kemana lagi. Alasan laki-laki yang sudah malas nanti masjid sudah penuh perempuan, kemana kali ke Jumat. Itu alasannya saja. Khusus kita di sini itu alasannya tadi. Antum di rumah boleh tidak Jumat. Apalagi masjid kita tidak ada menyediakan tempat perempuan, tidak usah ke Jumat. Kalau tidak ke Jumat, salat zuhur saja. Ya, ini jawabannya. Yang tidak Jumat itu perempuan, hamba saya, anak kecil, orang sakit, termasuk nanti orang gila, orang musafir, diperselisihkan pendapat oleh ulama. Ya Hana Fadia, Piluang, sudah ya? Oke. Jadi kalau itu tidak berdosa kami tidak ke Jumat di sini, berdosalah. Berdosa apa? Berdosa ala Abi Senter. Antum berdosa ala Abi Senter, bukan berdosa secara hukumnya. Yang keenam, Sabitatur Rifqah 9E. Mana dia? Sabitatur Rifqah. Dari mana ini Sabitah? Padang? Dari mana? Riau. Luas negerinya Riau ya, satu provinsi. Riau-nya di mana? Tanjung Balai Karimun. Karimun itu Suzuki kan? Ya, bagus. Tanya Sabitatur Rifqah adalah, apakah kita boleh berwudu menggunakan air berkaporit bi? Oh, berkaporit ini. Oh, berkaporit. Makasih Sabita. Kaporit itu suci. Sejenis tapung yang dipakai untuk pembersih air dan menghilangkan bau. Rata-rata PDAM memakai itu. Rata-rata ya. Itu. Yang tidak pakai kaporit ya Abi Senter barangkali. Karena air Abi Senter harinya layak minum. Kita sekarang punya 3 sumur. Sumur pertama di belakang sana, didirikan tahun 2020, memakan biaya ratusan juta di belakang. Sumur kedua di sana, tempat perempuan. Sumur ketiga di sini. Anggarannya sudah 0,5 M itu. Air kita layak minum. Layak minum.
bahkan tanpa lewat depot air pun sudah layak minum. Uji laboratorium. Doakan insya Allah sebentar lagi kita buat air mineral. Sedang proses dan dananya sudah ada. Kemudian desain apanya juga sudah ada. Urangnya sudah masuk kemarin. Tinggal proses izinnya juga sudah. Nah, air yang berkaporit berarti air yang dicampur dengan benda suci. Kaporit suci, tidak najis. Selama benda suci itu tidak menghilangkan kemutlakan air, tidak berubah menjadi air kaporit, tidak berubah menjadi air sabun, tidak berubah menjadi air mawar, selagi airnya masih mutlak, cuma kaporitnya numpang lewat, sama dengan bunga, kiambang, tidak air kiambang, tapi air pakai kiambang, boleh dipakai. Suci mensucikan. Tapi kalau sudah berubah menjadi airnya, menjadi air teh, itu sudah ada air. Karena sudah air teh. Tapi kalau air masuk ke dalamnya teh, tehnya tidak berubah menjadi air teh, ya sudah boleh pakai. Asalkan tidak berubah kemutlakan air, maka itu boleh dipakai untuk suci dan mensucikan. Air kaporit berbeda nanti air dikasih kaporit. Bolehkah kita minum jus? Tidak boleh, karena namanya sudah jus. Bolehkah kita minum kopi? Tidak boleh, karena sudah kopi. Boleh kita minum teh talur? Tidak boleh, sudah teh talur walaupun kena air, karena sudah berubah namanya menjadi teh telur. Jus kopor, apa namanya? Kompor, koipor, kopior, jus sudah tukar. Jadi tanya daripada siapa? Sabitur Rifkah, bolehkah kita berwudu dengan air yang pakai kaporit? Boleh. Yang tidak boleh berwudu dengan air kaporit. Bisa dibedakan, Sabita? Halo, Sabita? Bolehkah kita berwudu dengan air yang pakai kaporit? Boleh, selagi airnya tidak berubah menjadi air kaporit. Bagaimana kalau kita berwudu dengan air kaporit? Tidak boleh. Lalu kalau kita berwudu air pakai kaporit? Boleh. Bisa dipahami? Sabita? Bisa ya. Ke sini Abi, ke sini, di sana Abi. Masa di sana. Terus masih ada waktu. Ini sampai berapa, Ustaz Dian? 8.30. Oke. Masih ada waktu kita. Rahmadia 10.1. Rahmadia ada? Ya silakan berdiri, tidak masalah. Kami laki-laki tidak. Ke depan lihat. Nah, silakan berdiri, Rahmadia. Tidak ada larang berdiri. Cepat berdiri. Dari mana Rahmadia? Bu Ami dari mana? Padang Panjang. Padang Panjang dari Penyalayan. Enggak juga. Di mana Padang Panjangnya? Murubungo. Sulu. Gunung. Oh, Gunung Padang Panjang. Oke. Tanya Rahmadia ini. Bagaimana tata cara melakukan salat apabila kita terlambat? Oke, bagus. Masbuk ya. Makasih Rahmadia. Perhatikan semua. Orang terlambat disebut dengan masbuk. Karena dia telah didahului. Kenapa didahului? Karena dia terlambat. Kenapa dia terlambat? Karena datang tidak tepat waktunya. Masbuk. Kalau orang masbuk, begini. Yang pertama kata Nabi, siapa yang datang ke tempat salat, dia melihat imamnya ala halil. Dia mendapati imamnya dalam kondisi tertentu. Fal yasna kama yasna imam, maka hendaklah dia
mengerjakan apa yang dapati imam. Kalau dia dapati imamnya sedang rukuk, dia rukuk. Jika dia dapati imamnya rukuk, sujud, sujud, duduk, duduk. Sampai pun kalau imamnya sudah sangat-sangat tahiyatul terakhir pun ikuti. Dengan cara bertakbir dulu. Takbir dulu untuk membuka salat. Oh ya. Ya. Salat itu muftatahah, dibuka dengan takbir. Kalau antum terlambat langsung dan nyelonong masuk imam tanpa takbir, belum salat. Namanya antimun bungkuk. Masuk ada, dihitung tidak. Jadi kalau kita terlambat salat, masbuk, imamnya misal sedang sujud, tidak usah berdiri, langsung ikut. Fal yasna kama yasna imam. Perbuat, lakukan sebagaimana apa yang dilakukan imam. Dia sujud, kita sujud, berdiri dulu seperti ini. Kita lambat nih, berdiri dulu. Imam sedang sujud, buka dulu takbir, Allahu Akbar. Lalu ke bawah. Ke bawah itu boleh bertakbir, boleh tidak. Dua pendapat ulama. Terlambat kita imam sujud, berdiri betul, jangan berdiri betul. Allahu Akbar. Ke bawah sujud, Allahu Akbar. Boleh juga tidak pakai Allahu Akbar. Yang penting pembukanya sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar pertamanya takbiratul ihram. Kalau antum tidak pakai takbir, tidak salat. Ada kita lihat orang tiba di tempat salat, dilihatnya imamnya sedang sujud, sedang duduk, dia langsung nyelonong ke bawah. Tidak salat-salat dia. Pintunya belum dibuka. Pintu salat itu takbiratul ihram. Takbir pembuka. Ya. Lalu kapan kita dianggap satu rakaat? Kalau kita mendapati imam sedang rukuk, kita bisa masuk. Imamnya sedang rukuk, imamnya. Kita masuk. Jumhurul ulama, mayoritas kebanyakan ulama memahami dapat satu rakaat. Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Dan kita sudah mendapat keringanan. Imamnya sedang rukuk. Imamnya sedang rukuk. Lalu kita masuk salat. Takbir dulu. Kita rukuk, dapat rukuk imam. Dianggap dapat satu rakaat. Dalam kitab Subul Salam disebutkan begini, ada salah seorang sahabat yang terlambat. Kemudian didapatinya imamnya sedang rukuk. Karena antusias dan ingin ikut serta, semenjak di pintu dia sudah rukuk menuju ke tempat imam. Ditegur Nabi, tertawa Nabi. La ta'ud. Sekali ini masalah yang datang dengan ulang. Nah, perhatikan ini. Tetapi ada juga ulama zahiri namanya. Yang menganggap, yang memahami bahwa siapapun yang dengan kanan, tukarkan. Ya. Siapapun yang mendapati imamnya dalam rukuk, karena dia tidak sempat membaca Al-Fatihah atau mendengarkan Al-Fatihah imam, dia tidak anggap satu rakaat. Ini terkenal dengan pendapat Zahiri. Cuman Abi lebih cenderung memahami siapa yang mendapatkan rukuk imam dan dia ikut rukuk dengan takbiratul ihram, bahwa dia sudah dapat satu rakaat. Abi memahami seperti itu. Yang kedua, bagi orang yang masbuk terlambat, tidak usah dia menunggu imamnya berdiri ke atas, terlambat dia mengikuti. Kaidahnya itu, wal imamu ala halin falyasna kama yasnal imam. Bagaimanapun posisi imam, sedang apapun imam, tetap ikuti imam dengan takbir dulu. Meskipun dia sudah duduk terakhir, kecuali kita ada segerombol orang yang terlambat.
segerombolan orang yang terlambat, imamnya sudah duduk terakhir. Kita boleh tunda ikut, karena kita ada jamaah. Tapi tidak boleh bentuk jamaah. Orang lagi imam, kita kamat belakangnya kan. Ini terjadi di Masjid Raya nih. Dulu Abi lama di Masjid Raya, selaku pembina dan pengurus. Itu aneh Masjid Raya. Mudah-mudahan terangkan sekarang. Perangnya orang pasar. Ada yang hobi jadi imam. Ketika imam sudah baca tahiyat akhir, dia kamat belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin pula imam baru. Banyak kasus seperti itu bisa ada dulu, sekarang entahlah. Tidak boleh. Orang belum selesai. Di satu masjid, di satu waktu, di salat yang satu, tidak boleh dua imam. Kalau ingin berimam, selesaikan imam pertama. Kalau dia sudah duduk terakhir, selesaikan dia. Kita ingin berjamaah lagi, selesaikan. Kena ikut dengan mereka. Kalau kita terlambat, imamnya sudah duduk terakhir. Yang terlambat hanya kita saja. Maka ikuti dia, supaya dapat fadilah jamaahnya. Yang berlaku banyak di tempat belakang, yang main pena, main roll, main pena, perhatikan. Perhatikan, nanti kalau terlambat nanti kalau tidak dapat caranya mas ya. Namanya imam bersambung-sambung. Ini tidak ada, tidak ketemu dalam kitab-kitab fikih. Imam bersambung-sambung. Selesai imam pertama, lalu yang terlambat tampil pula jadi imam. Entah siapa yang mengangkatnya, entah kapan dia berniat untuk jadi imam. Selesai pula, sambung pula. Yang ada, kalau kita terlambat, kita boleh menumpang imam. Kita kasih syarat. Tapi tidak ada ketemu, terlambat bersama-sama, ada 3-4 orang, imam pertama selesai, lalu tampil ke depan seorang jadi imam. Kapan diangkat, kapan disuruh, kapan dia berniat. Cuman kalau orang terlambat setelah itu, dia boleh mengikuti imam. Dia terlambat datang, nampak orang salat, dia boleh ikuti. Kasih syarat. Ini pertanyaannya tadi, bagaimana kita masbuk untuk imam? Kalau kita terlambat, pertama, bagaimanapun imam, ikuti dia. Dengan catatan buka dan takbir. Berapa tinggal sempurnakan. Kalau imam sedang rukuk, ikuti rukuknya dengan takbir ihram. Kalau dapat rukuknya, dapat 1 rakaat. Meskipun ada yang membantah. Yang ketiga, kalau imam sudah duduk terakhir, tetap ikuti supaya dapat fadilahnya. Tetapi kalau ada nanti seorang orang yang terlambat sama kita, ada yang kerja di imam, boleh kita tunda mengikuti imam, kita bentuk jamaah baru. Dan yang terakhir, tidak boleh dan tidak bagus kita masuk salat masjid, orang sedang salat, lalu karena sudah selesai salat, sudah duduk terakhir, kita berdiri saja. Atau salat sendirian, ini kurang afdal. Dilihatnya imam duduk terakhir, kemudian datang, oh rupanya dia salat saja sendirian, tidak dapat fadilah jamaah, tidak dapat keutamaan salat berjamaah. Ya, siapa ini? Si Rahmadiyah 101. Syifa Aulia kelas 7H. Syifa. Ada Syifa Ustaz, ada Syifa murid ya. Mana Syifa? 7H. Syifa. Syifa ulima pisudur. Oh ini dia. Dari mana Syifa? Pantai Gadang. Santai Dalam. Sanjay. Odih. Sanjay Dalam. Kelas 7H. Syifa Aulia. Oke, mudah-mudahan ibu bapaknya mendengar ya. Pertanyaan Syifa adalah, apakah kita boleh percaya dengan hantu? Silakan duduk Syifa, hantu. Adakah hantu? Orang kita menamakan sesuatu yang menakutkan itu dengan hantu. Makhluk-makhluk
yang menakutkan, yang tidak nampak, mereka namakan dengan hantu. Hantu itu bahasa kita. Bahkan dikasih nama macam-macam. Hantu air, hantu kuntilanak, hantu pocong, hantu haru-haru. Kita dikasih tahu dalam ajaran agama, makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk yang tidak nampak di kita itu namanya jin. Jin. Makhluk halus itu bukan halus, cuma nama di kita. Dia tidak halus, dia bertubuh. Tetapi kita tidak punya kemampuan untuk melihatnya. Mata kita ini ada keterbatasan. Mata kita ada keterbatasan. Dekat betul tidak nampak, jauh betul tidak nampak, besar betul tidak nampak. Itu kadar mata kita. Ada benda-benda halus tidak nampak. Jari jemari motor karena saking kencang nampak lagi putaran. Baling-baling pesawat saking kuat putarannya tidak nampak lagi. Tidak mampu mata kita mengikuti baling-baling pesawat itu. Dan itulah mata kita. Dibanding makhluk jin tidak mampu kita lihat. Tapi dia ada. Angin ada, bisa dirasa, tidak mampu kita melihat. Panas ada, tidak bisa kita lihat, cuma kita rasakan. Begitu seterusnya. Jin juga ada. Namanya jin. Secara bahasa jin tidak nampak. Jannah, jin tidak nampak, tidak terlihat. Kenapa makhluk-makhluk itu namanya jin? Karena tidak nampak. Kalau sudah nampak, tidak jin. Jadi kalau ada orang mengaku nampak jin, itu tidak jin, itu jelmaannya. Karena jin diberi pula oleh Allah kemampuan untuk bisa menjelma dalam sosok tertentu, bentuk tertentu. Jin, makhluk yang Allah ciptakan, sama dengan kita, ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, punya agama, punya kampung, punya tempat. Jin ada di sekitar kita, di rumah kita ada jin. Bahkan kita ada punya jin karin, di semak-semak ada jin. Di rumah telantar ada jin, di tempat-tempat galah ada jin, di riol-riol ada jin, di WC ada jin, jin ada di mana-mana. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang durhaka, ada yang makar. Jin-jin jahat namanya setan. Jin-jin durhaka, jin-jin bangkang, jin-jin jahat namanya setan. Sama dengan manusia, manusia jahat juga setan. Minal jinnati wan nas. Syayatinul jinni wal insi, setan-setan jin dan manusia. Lalu apa bedanya dengan hantu? Hantu nama kita. Kata para ulama, jin itu di bawah kita. Kemuliaannya di bawah kita. Karena kita lebih mulia daripada jin. Walaqad karramna bani Adam. Anak cucu Adam lebih mulia daripada jin. Cuma kita sering takut dengan jin. Karena dia bisa diberi izin untuk menjelma. Nah, takut itu terbagi dua. Ada nanti namanya khaufus sirri, takut rahasia. Ada nanti khauful tabi'i, takut tabiat. Kalau takut rahasia hanya boleh kepada Allah. Takut, sebenarnya takut kepada Allah namanya takut sirri. Kemudian ada takut tabi'i, takut tabiat kita. Karena kita takut kepada yang jelek, yang buruk, yang mudarat, yang bahaya. Itu takut tabiat. Tidak boleh takut ini kepada jin, kepada hantu, takut seperti kepada Allah. Nah, kalau kita takut kepada hantu, lebih-lebih orang suka mempertakut-takuti kita, HB kita juga lemah. Awas, hantu katanya, takut kita. Kalau takutnya takut tabiat, tidak masalah. Tapi kalau takut-takut kita seperti takut kepada Allah, tidak boleh. Kalau ada orang takut-takut kita, awas jin, ada hantu, baca ayat. Bisa ayat kursi, bisa kul Allah, kul a'udzu falaq, a'udzu binnas. Atau baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Atau baca qur rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan. A'udzubika rabbi ayahdun. Pokoknya baca perlindungan kepada Allah. Atau azan, kata para ulama. Nampak jin, azan. Nampak kuntilanak, itu di TV.
Nampak hantu balas dendam itu di TV. Tidak berkaki dia, tidak ada itu. Itu cerita saja. Nampak petang pisang belakang rumah, ambil daunnya, bungkus nasi. Karena kita sudah dihantui. Kita kalau sudah dihantui, apa? Digambarkan hal menakutkan, kita keluar rumah takut. Sedikit takut. Kalau tiba takut, baca doa kepada Allah. Karena Allah adalah pemelihara kita, penjaga kita, pelindung kita. Dia adalah Rabbun Nas. Qul a'udzu rabbin nas. Dia Rabbi kita. Takut kita adukan kepada pencipta kita. Itulah gunanya doa. Ditanyanya, bolehkah kita percaya sama hantu? Hantu ada. Hantu bahasa kita, tapi bahasa agamanya jin namanya. Jin namanya. Di rumah kita ada jin. Di komplek-komplek ada jin. Di masjid juga ada jin. Makanya kita masuk masjid itu tetap baca Assalamualaikum, walaupun tidak ada orang, karena jin juga ada di situ. Imam Nawawi mengatakan kalau tidak ada orang baca juga salam, tapi Assalamualaikum wa ala ibadillah salih, karena hamba-hamba Allah saleh banyak di masjid. Bisakah jin nampak? Tidak bisa. Lalu yang nampak itu apa? Jelmaannya. Kalau ada orang yang bagak, yang berani ditangkapnya jin itu dalam keadaan jelmaannya, dia tidak bisa merubah wujudnya lagi. Itu kata beliau-beliau. Nampak jin menyerupakan diri dalam makhluk tertentu, ditangkapnya, dia tidak bisa merubah wujudnya lagi. Jadi jin itu tidak pula sembarang menampakkan wajahnya kepada orang lain. Ini model jin, ini jin. Jin mengantuk nih. Jin tidur ini. Ya, siapa tadi? Hantu. Percaya kita kepada hantu? Iya, kalau memang ada. Kalau hantu itu jin, ada jin. Tapi kalau hantu-hantuan tidak ada. Baca hantu cepat-cepat menjadi Tuhan dia tuh. Hantu-hantuan. Ya, sifat aulia. Sudah sifat? Sudah? Kalau takut kita baca zikir, baca doa. Surah Al-Baqarah paling ampuh untuk mengusir jin di rumah. Alhamdulillah, asrama putri rajin zikir, rajin baca Quran. Karena kami bertetangga jadi jelas dengar. Amira Osmita Putri. Amira Osmita Putri 7H. Amira. Dari mana Amira? Pasia. Padang. Padang ya. Padang kota. Iya, Amira Osmita Putri. Ibu, bapak, ini Amira dari Padang. Tanyanya adalah, apa hukumnya rindu? Rindu itu kena cinta. Kalau kita ingin rindu dan ingin dirindu berpisah. Jika kita berpisah, tahu kita apakah kita cinta atau tidak. Kita tidak dapat merasakan rindu kalau kita tidak berpisah. Ingin bersua, itu yang rindu. Perpisahan itu bermanfaat. Tahu kita siapa yang merindu kita, dan siapa yang suka dengan kita, siapa yang cinta dengan kita. Kita sudah berpisah, orang tidak menyapa-nyapa, menegur-negur tidak. Mengingat tidak, karena orang tidak suka dengan kita. Orang yang paling kita rindu adalah orang yang dekat kita, dengan orang yang dekat dengan kita. Kita rindu dengan orang tua karena kita dekat. Dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara, bahkan dengan kucing pun rindu. Dengan suasana pun orang rindu. Kenapa? Karena kita suka. Orang kalau benci tidak rindu dia. Bahkan dia jajab melihat itu. Ditanya bila si Amira, apa hukumnya rindu? Bolehlah. Bukannya boleh, rindulah. Kangenlah. Kalau rindu, nyatakan rindu. Bu, Pak, kami rindu. Rindu makanan ibu, rindu pelukan ibu. Rindu dengan perhatian ibu, rindu kangen dengan ayah. Rindu. Wajar. Tanda kita punya rasa.
Kita punya rasa, kita punya cinta. Orang yang tidak punya cinta, tidak ada rindu. Orang yang tidak punya sayang, tidak ada rindu. Orang yang benci, yang sakit hati, tidak rindu. Rindu tanda cinta, tanda sayang. Ya, tidak panjang-panjang ini ya. Padang. Sudah rindu ini, Padang. Mudah-mudahan tanggal 13. Iya, tanggal 13. Tanggal 13, rindunya terobati. Sekarang penyakit malaria, malah rindu saja ya. Malah rindu saja. Amira Usmita Putri, ayah ibu, anaknya sudah rindu ini. Rindu masakannya, rindu apanya lagi? Rindu dengan bicaranya dan segala macam. Kemudian ada Sofi, 7I. Sofi. Ada Sofi? Silakan, berdirilah. Sofi, 7I, dari mana? Payakumbuh. Bengkulu. Sofi Bengkulu. Ada ayah ibunya? Ada. Mudah-mudahan ayah ibunya dengar ya. Ini ayah ibu Sofi dari Bengkulu, kelas 7I. Pertanyaan Sofi adalah begini. Ketika imam membaca ayat pendek di dalam hati, bagaimana kalau kita membaca ayat pendek pula? Terserah. Hanya membaca Al-Fatihah saja atau apa? Oh, itu tanyanya. Ya, Sofi ya. Imam membaca ayat pendek. Lalu kita boleh juga membaca ayat pendek. Atau kita tidak membaca. Gitu Sofi? Ya. Ya, baik. Untuk kita bersama. Dua lagi pertanyaan singkat. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu disyariatkan adanya atau adanya imam untuk diikuti. Liutamma bi, untuk diikuti, untuk dijadikan imam. Selanjutnya dikatakan idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam itu membaca, kamu diam. Dah, perhatikan, perbaiki pecinya. Semuanya duduk bagus-bagus, jangan mencangkung. Ini masjid. Kemarin sudah bilang, di masjid tidak sama dengan di kedai, di lapau, di pelanta. Bagus-bagus duduk. Guru kita saja duduk dengan tertib. Ada dua kondisi. Pertama, kalau kita berjamaah, ketika imam membaca keras, kita harus dengar. Iza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca, kamu diam untuk menyimak. Ansit, insat, diam untuk menyimak dan fokus. Jadi ketika imam baca keras-keras, kita tidak boleh membaca. Karena dia membaca untuk disimak. Termasuk ketika imam membaca Al-Fatihah, kita simakkan. Baru setelah imam selesai membaca Fatihah, terjadi khilafiyah. Menurut Imam Syafi'i, mazhabnya, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, imam disuruh diam sejenak untuk memberi peluang, kesempatan dan waktu bagi makmum membaca Al-Fatihah dengan cepat. Karena la salata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab. Karena tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Makanya disuruh imam diam sejenak. Itulah yang kita dapati imam-imam kita sebagiannya setelah Al-Fatihah dia diam, mengasih kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Karena memahami seperti itu. Sementara ulama-ulama lain memahami bahwa tidak perlu imam diam. Cukup makmum menyimak, mengikuti dalam hati Al-Fatihah imam, dia sudah membaca. Orang inilah yang setelah amin langsung baca ayat. Ini tahu saja. Imam-imam setelah baca ayat waladhdallin, amin, diam sejenak langsung dia baca ayat. Ini memahami seperti itu. Makmum cukup menyimak, mengiringi bacaan Fatihah imam. Setelah imam amin dia tetap menyimak. Maka orang seperti ini membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, langsung dia baca ayat. Ini namanya perbedaan pemahaman biasa saja. Nah, ketika imam membaca ayat pendek, jika dia salat jahar,
Maghrib, Isya, Subuh, Jumat, Hari Raya. Ketika imam membaca ayat pendek, kita membaca juga kah? Tidak. Ada kaidah umum. Wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kaidah umum. Apabila Quran dibacakan, diam, menyimak. Imam membaca keras untuk disimak. Yang berbeda cuma ketika Al-Fatihah. Jadi ketika imam membaca ayat keras, Maghrib, Isya, Subuh, kita mau menyimakkan. Untuk itu imam hendaklah membaca ayat yang lazim, ayat yang populer, ayat yang sering didengar, supaya makmumnya bisa fokus. Untuk daerah kita tidak dianjurkan imam itu membaca ayat panjang-panjang, lalu makmumnya bingung, payah mengikuti. Bila suka memahami imamnya bacanya yang populer, dapat orang menyimak. Untuk apa baca ayat 2 halaman? Tidak satu pun yang tahu. Ini biasanya para hafiz yang memamerkan banyak kepalanya. Ayat yang populer juz amma misalnya, atau juz-juz yang biasa dihafal sehingga orang bisa mengikuti. Dibaca ayat panjang, suratnya surat An-Nisa 2 halaman. Banyak orang melamun, apa yang akan disimak? Imam membaca keras, disimak, diikuti. Kalau imamnya tidak keras, sir namanya siang, zuhur, asar. Ketika itu baru dia. Kenapa kita membaca salat zuhur asar? Karena kita tidak ada yang kita simak, tidak yang kita dengar. Di rakaat ketiga keempat, kalau andainya imam belum juga selesai membaca, kita sudah selesai, baca saja pendek. Misal salat maghrib, imam sudah selesai, kita sudah selesai baca Al-Fatihah, imamnya menurutku, boleh lanjutkan ayat pendek, dibolehkan. Mau ina atau ina, mau izaja. Ini pertanyaan tadi, siapa? Bolehkah tidak membaca kalau imam membaca ayat di rakaat maghrib dan isya subuh? Kita tidak membaca ayat, kita menyimak. Bolehkah kita membaca belakang? Tidak boleh, karena menyimak. Kalau imamnya zuhur dan asar, kita baca ayat pendek atau ayat panjang. Ya, Sofi, sudah bagus. Pas waktunya sedikit lagi nih, 2 menit lagi. Naila miftahul jannah. 8H, Naila memperoleh kunci surga, dapat dia kunci surga. Naila miftahul jannah. Naila, dari mana Naila? Bukit Tinggi. Pertanyaan Naila, apa boleh salat perempuan pakai perempuan yang wajahnya kini tutup oleh mukena? Silakan duduk, ringkas saja dijawab ya. Allah yasjuda ala syai'in yataharaku biharakati. Ini kan kitab Safinatul Najah ini. Ringkasnya dijawab. Kalau perempuan pakai mukena, jika tertutup sebagian keningnya dan sebagian terbuka, sujud dia, dibolehkan. Tapi kalau tertutup semua keningnya ke lantai, lantaran mukena yang di bawahnya, tidak sah salatnya. Ini pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i ini. Berbeda nanti kalau kita alas. Kalau kita alas, sejadah, apapun yang alasnya, apa jubah, apa serban, apa sarung, kita alas. Ini sudah alas salat, kita sujud, tidak masalah. Yang masalah adalah benda yang ikut bergerak dengan kita. Mungkin sarung, telekung, mukena. Menutup wajah kita, tertutup semua wajah kita, kening kita, sujudnya tidak sah, karena tidak langsung ke tempat sujud, karena ada yang menghalangi dengan benda yang kita bawa. Ya taharaku biharakati. Untuk itu, perempuan-perempuan, wanita-wanita yang pakai mukena, jangan sampai dialas dengan mukena tempat sujudnya. Tapi kalau keningnya tertutup sebagian mukena, sebagian ada, boleh. Cuman kalau mukenanya menutup wajahnya, sehingga itu yang menjadi antara dia dengan tempat sujud, tidak sah. Ini kira-kira ringkasnya dijawab, tidak bisa dipanjangkan, waktunya sudah habis. Sekian ya. Semoga berbeda, jamnya sudah habis ini, 8.40.
Semoga berfaedah, manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang ikut mendengarkan di rumah, anak-anak kita sehat-sehat di sini. Ada sehat semua? Segar bugar. Semuanya sudah rindu menunggu tanggal 13. Semoga Bapak Ibu di rumah juga senang dan rindu kepada kita di sini. Amin. Mari kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Semuanya serentak. Semuanya serentak. Kita baca zikir kafarah majlis.